Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Suska, kembali lagi dalam acara Warna-Warni UIN Suska. Bersama saya Dwi Santri dan rekan saya Raffi Pratama. Tema kita kali ini adalah bentuk administrasi serta sarana dan prasarana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saat ini kami telah menghadirkan narasumber dalam Bincang Suska kali ini. Beliau merupakan pembantu Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Darusman MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bapak begitu sehat dan semangat tentunya ya pada hari ini. Alhamdulillah. Baik. Dalam perkembangannya, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini merupakan salah satu fakultas yang tertua di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Jadi semestinya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini bisa dikatakan fakultas unggulan yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau ini dibandingkan dengan fakultas-fakultas lainnya. Dan tentunya sebagai salah satu fakultas unggulan, fakultas ini seharusnya ditunjang dengan praktik administrasi serta sarana dan prasarana yang baik pula. Nah Pak, berbicara tentang administrasi serta sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini, banyak kita lihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, khususnya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak bentuk administrasi yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini tentunya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kita tentang administrasi dan sistem keuangan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang seperti disampaikan tadi bahwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini adalah salah satu fakultas tertua dengan UIN Suska Riau. Sudah barang tentu kita fakultas sebagai pengelola manajemen bidang administrasi dan sistem keuangan yang dari fakultas kita ini akan mengikuti gerak laju UIN sesuai dengan motonya berubah untuk maju itu. Oleh sebab itu kita Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sudah menyiapkan beberapa strategi sejak awal kita dipercayakan untuk duduk sebagai pembantu Dekan 2 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini, terutama di bidang pelayanan administrasi yang kita sebut di Fakultas Dakwah kita ini ada dua sistem pelayanan utama, ada pelayanan akademik dan kemahasiswaan dan ada pelayanan bidang umum, administrasi umum. Nah, berbicara tentang kedua hal itu tidak terlepas juga dari sistem standar operasional yang sudah dikeluarkan oleh BPPM UIN. Ya, BPPM UIN sudah mengeluarkan standar operasional ini dalam rangka mencoba mengatasi kekurangan-kekurangan administrasi selama ini. Oleh sebab itu dengan adanya standar ini kita berharap segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada masa lalu itu bisa kita coba perbaiki hari demi hari, sehingga kedepannya Fakultas Dakwah ini kita berharap salah satu fakultas model di UIN ini untuk menjadi corong sebagai sesuai dengan nama fakultasnya, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Oleh sebab itu kita merupakan fakultas garda terdepan. Segala perubahan itu mestinya berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini. Dengan demikian tidak terlepas dari tuntutan-tuntutan itu semua, maka kita Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang kita anggap perlu untuk pengembangan fakultas dan UIN secara umum. Saya kira itu untuk
sistem administrasi yang ada di fakultas kita ini. Kemudian saya coba tambahkan lagi bahwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi hari ini kita sudah memiliki berbagai macam sarana, sekalipun itu belum mencukupi secara keseluruhan, tapi kita sudah dapat kita pastikan bahwa fakultas kita sudah sesuai dengan alur yang keinginan kita membawa fakultas ini menjadi fakultas yang terdepan. Jadi mengenai registrasi online nih Pak, Oh, ya. Mahasiswa sekarang ini banyak keluhan bagi mereka yang tidak bisa melakukan registrasi online ataupun menginput gitu Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Memang proses peralihan dari sistem manual kepada sistem online ini semestinya pihak manajemen bidang akademik kita sudah berpikir lebih maju, lebih awal, mestinya terutama dalam sistem sosialisasi kepada para mahasiswa kita sebagai pengguna jasa, agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan seperti yang kita alami pada hari ini. Kita memang menyadari media informasi kita yang terbatas, sarana-prasarana untuk media informasi yang terbatas, kemudian waktu antara pelaksanaan sistem online dengan sistem elektronik ini yang begitu cepat, yang begitu dekat, sehingga tidak semuanya dapat tersosialisasi dengan baik. Tapi kita Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sampai hari ini sekitar 75% sampai 80% sudah sesuai dengan standar administrasi yang sudah kita sistem SIMAK itu sudah berjalan. Hanya ada sekitar 25 sampai 30% lagi yang belum bisa barangkali menggunakan sistem registrasi online itu. Nah, kita pahami betul bahwa sarana ini memang belum semuanya tersedia oleh kita, karena perencanaan kita insya Allah tahun depan itu semua sarana ini sudah tercover dengan sistem anggaran kita. Nah, oleh sebab itu kita berharap mahasiswa menjelang tahun depan itu sudah begitu tahu dengan sistem online ini. Nah, keunggulan sistem online ini saya kira sangat memudahkan para mahasiswa bahwa mau menginput, mau mengetahui perkembangan rekam jejak perkembangan akademiknya per semester itu, dia bisa di rumah atau di kampungnya sendiri. Nah, bisa di mana saja. Bahkan menginput data KRS dan KHS itu pun itu bisa di mana saja. Ya, bisa di mana saja. Nah, kedepannya tidak akan ada lagi penumpukan kita, antrian panjang yang terjadi pada masa lalu seperti sistem manual itu yang akan kita coba kedepannya akan kita atasi. Begini Pak, masalah yang sistem online yang SIMAK itu Pak ya, kita perlukan misalnya penambahan daya internetnya, misalnya dari segi komputer lain apanya juga, dari wifi juga. Kita tahu bahwa di wifi di Fakultas Dakwah ini masih kurang. Jadi bagaimana Bapak ya sebenarnya sebagai pembantu dekan 2 untuk mensosialisasikan itu, mencari solusi Pak? Sistem wifi kita di fakultas ini kan masih tergantung dengan sistem Puskom yang ada di universitas. Secara jaringan sejak 2 tahun yang lalu kita sudah memasang jaringan itu sekitar 32 titik di gedung kita ini sudah terpasang semuanya. Hanya saja kemampuan bandwidth Puskom kita pada tahun belakangan yang terbatas, sehingga fasilitas yang kita sediakan di tingkat fakultas itu belum termanfaatkan secara maksimal. Tapi dengan adanya informasi yang kita dapat bahwa bandwidth Puskom kita sudah berubah menjadi 42 bandwidth pada tahun ini, maka kita berharap tahun ini semua fasilitas yang sudah kita sediakan ini akan dapat menunjang kemudahan-kemudahan administrasi bagi mahasiswa kita, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Daripada yang kita kan tahu juga Pak masalah
kita dalam melakukan tugas belajar mengajar, dosen itu misalnya dia perlu alat bantu, yaitu LCD proyektor. Bagaimana ya istilahnya perkembangan untuk LCD proyektor di FDN ini bagaimana Pak? Saya kira untuk di UIN ini yang sudah memiliki peralatan LCD proyektor yang lengkap itu saya kira di Fakultas Dakwah kita, Fakultas dan Komunikasi. Alhamdulillah untuk tahun ini semua kelas kita dari 12 kelas yang ada itu sudah terpasang semua LCD proyektor kita. Nah, ke depan kita akan mencoba mencari sistem-sistem peralatan elektronik yang lebih menunjang sistem perkuliahan kita di fakultas kita ini sesuai dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kita yang ada ini. Jadi saya kira para dosen kita yang belum terbiasa menggunakan PowerPoint dalam pembelajarannya, maka sekarang sudah saatnya untuk beralih kepada sistem digital itu. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan sarana dan prasarananya, sehingga juga dosen-dosen kita juga bisa mengupdate materi-materi perkuliahannya lebih baik untuk menyuguhkannya di depan kelas. Ya, kita harapkan kelas kita menjadi kelas-kelas yang aktif, tidak lagi menjadi kelas yang pasif. Jadi seperti masa lalu, insya Allah tidak akan terjadi lagi ada perebutan LCD proyektor yang terbatas, dan insya Allah dalam sistem penganggaran kita sudah siapkan untuk tahun 2011 dan 2012 ini semua kelas kita sudah kita pasang secara permanen di dalam kelasnya berupa LCD proyektor. Kedepan lagi mudah-mudahan kita akan menyiapkan juga di sana berupa satu unit komputer yang akan bisa digunakan. Jadi dosen besoknya tidak lagi menenteng buku banyak-banyak, tidak membawa tas besar-besar, cukup membawa LCD proyektor atau membawa CD apa yang akan diputarkan nanti di dalam kelas tersebut yang akan menjadi bahan ajaran. Inilah mungkin sebuah harapan kita. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak kita akan dapat mewujudkan sistem perkuliahan kita dengan lebih baik, terutama dari aspek sarana dan prasarananya. Jadi kegiatan apa saja nih Pak yang dilakukan supaya terciptanya administrasi dan sarana prasarana yang baik yang supaya bisa tercukupi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini Pak? Kita memang setiap tahun mengevaluasi dari sarana prasarana kita, dari yang ada dan yang belum ada. Maka dalam sistem penganggaran sesuai dengan bidang saya mencoba untuk mencari skala-skala prioritas sesuai dengan anggaran kita yang ada itu. Dengan demikian setiap tahun kita berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana kita hingga ke depan semua yang berhubungan dengan administrasi dapat terpenuhi dengan baik. Itu yang sedang kita laksanakan. Harapan kita juga ke depan kelas-kelas kita seperti harapan Pak Rektor juga, itu kelas-kelas kita ke depan harus punya AC. Nah, jadi ke depan kita sudah berencana untuk memasang AC. Hari ini memang kelas-kelas kita itu tidak bisa dipasang AC karena ada secara teknis kabel-kabel yang digunakan itu belum memenuhi syarat untuk dipasang AC. Kan itu. Untuk daya, insya Allah kita menurut keterangan Pak Rektor itu sudah terpenuhi untuk daya kita. Jadi ke depan, makanya hari ini baru dapat kita siapkan setiap kelas itu baru berupa kipas angin untuk untuk pendingin ruangan agar proses belajar mengajar di dalamnya bisa nyaman. Iya. Maka yang baru dapat kita lakukan baru berupa kipas angin. Tapi insya Allah ke depan kita akan berharap bahwa ini akan menjadi wujudan keinginan kita bersama untuk mewujudkan bahwa kelas-kelas kita itu menjadi kelas yang nyaman. Nah, itu yang nyaman untuk para mahasiswanya dan nyaman untuk para dosen-dosen kita untuk menyampaikan beberapa informasi keilmuan di dalamnya. Ini Pak, terkait dengan masalah kita punya lab juga, ada komputer dan broadcasting juga, itu sarana masih yang minim. Bagaimana ya misalnya kedepannya harapan Bapak untuk meningkatkan kualitas kita di bidang itu?
sesuai dengan perencanaan kita tahun 2013 itu sudah kita usulkan untuk beberapa alat kita yang perlu kita remajakan. Jadi alat-alat kita yang sudah memakan usia yang cukup lama, yang sudah tidak lagi layak dipakai, itu tahun 2013 sudah kita mulai kita usulkan untuk peremajaan itu. Untuk lab komputer kita yang ada memang 20 unit komputer yang ada bersama kita itu adalah lab komputer dasar. Nah, lab komputer dasar ini memang kita rasakan sehari ini belum memadai. Oleh sebab itu ke depan kita sudah berencana dengan sistem penganggaran kita ke depan ini bahwa akan ada lab komputer untuk broadcasting dan untuk jurnalistik kita. Itu sudah masuk dalam ajuan penganggaran kita 2013 ke depan. Mudah-mudahan ini terrealisasi dan termasuk juga kita juga membeli perangkat alat-alat lab broadcasting kita ini, termasuk pemancarnya sudah kita harapkan. Kemudian mengenai LCD proyektor itu, apakah setiap kelas, masing-masing kelas sudah ada? Hari ini sudah terpasang semuanya. Sudah terpasang semuanya. Cuma ada 3 unit yang tidak masuk dalam penganggaran 2011, itu akan disiapkan pada 2012 ini. Tapi alat LCD-nya sudah ada. LCD-nya sudah ada. Jadi rencananya tahun depan sudah ada komputer SIMA UIN di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini, dan jaringan internet juga sudah diantisipasi. Mengenai sarana, LCD proyektor sudah ada juga disediakan di masing-masing kelas. Begitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak telah hadir dalam Bincang Suska kali ini. Baik, demikian Bincang Suska kali ini. Saya Dwi Sandri dan saya Raffi Fatama beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.